Now let's move on to our next agenda. That is our first discussion about the government perspective on PISA in AKM Literasi and Numerasi. We welcome you, Bapak Toto Supraitno, PhD. Kami persilahkan. The screen is yours. Thank you, Mas Muhammad Zuhri. And first of all, I would like to thank you, Pak Profesor Zainur Masnur. Professor Zainur Masnur, I'm sorry. Vice Rector of UNES, Professor Kaur and Professor Sukati as a resource person later on, and also a rector from Unsri and Unpati, and Professor Estiarno. We've been long time no see each other after more than 10 years, I guess. Yeah, I think so. Yeah, and I would like to thanks also to all those people in PPPMI doing this wonderful talk series during the weekend. And by the way, I hope everyone have a nice weekend, nice long weekend today, with hopefully a fruitful discussion this morning. Please allow me to speak in Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. I prepare my presentation also in Bahasa Indonesia. So to be consistent, I would like, please allow me to speak in Bahasa Indonesia. I hope Professor Kaur also understand a little bit. A little bit. Thank you. Oke, saya ingin tidak langsung direct to PISA, tetapi ingin berikan perspektif yang lebih umum saja tentang perbaikan hasil belajar siswa dengan fokus pada assessment dan pembelajaran. Somehow we touch PISA issues and also the new transformation of assessment that we are doing right now. Karena PISA, betul, itu menjadi metrik dari target atau tolok ukur dari hasil belajar anak-anak, tetapi itu bukan satu-satunya. Pendidikan saya kira jauh lebih luas dari sekedar scoring, PISA atau UN atau apapun bentuk assessment. Dan saya kira narrowing down pendidikan dengan tujuan hanya PISA itu akan menghilangkan banyak sekali hal. Dan spektrum anak-anak kita dengan Indonesia yang sangat beragam, tentu tidak bisa diseragamkan dengan hanya satu kompetensi saja. Tetapi tampaknya kita juga perlu sepakat bahwa karena Indonesia ini sudah committed bahwa pendidikan kita berbasiskan standar, maka perlu ada kesepakatan standar universal apa yang bisa berlaku untuk seluruh anak Indonesia, regardless nanti spektrum kompetensi yang akan dituju seperti apa. Nah, saya akan memulai dengan tren global dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masa depan. Ini saya yakin Bapak Ibu, para akademisi, para pegiat pendidikan, pakar-pakar sudah sangat paham dengan tren global yang kita hadapi saat ini. Perubahan teknologi jelas, perubahan sosial terjadi, lingkungan secara global juga terjadi, dan ini akan mempengaruhi bagaimana pembelajaran hendaknya dilakukan. Kompetensi yang perlu diberikan kepada anak-anak kita itu harus sesuai dengan zamannya. Munculnya artificial intelligence, connectivity, dan sebagainya, meningkatnya usia harapan hidup, migrasi, tidak hanya antar daerah, tetapi migrasi secara global, itu sebuah keniscayaan yang kita sulit untuk membendung. Dan terkait dengan itu, maka pertukaran budaya, cultural understanding dari anak-anak kita juga
perlu ditingkatkan pemahaman. Mungkin bisa slide share, Pak. Ini bisa gerak nggak, Mas? Klik bawahnya mungkin Bapak. Ini saya sudah ke slide 3. Benar, udah pas. Oke. Apa slideshow yang besar Pak, kali Pak itu baru masih kecil. Di slideshow saja, Pak. Mangkoknya itu mangkok. Oke, bawah. Pak. Saya nggak terlalu ahli nih, Pak. Slideshow. Kanan. Oke. Di bawah itu ada mangkok itu. Play from current slide ya. Iya. Oke. Dan juga berbagai isu lingkungan, climate change dan sebagainya. Ini merubah the game of life dari perubahan-perubahan ini. Kita jalan ya Pak, slide-nya lancar? Jalan Pak, jalan. Oke. Disrupsi sering kita bicarakan, disrupsi teknologi, disrupsi budaya, sosial budaya. Kemudian tiba-tiba kita menghadapi pandemi COVID. Abrupt disruption yang tiba-tiba, yang mau nggak mau kita perlu melakukan penyesuaian. Saya yakin UNES juga banyak melakukan adaptasi pembelajaran untuk mahasiswanya. Di Dikdasmen kita juga sedang menyaksikan betapa disrupsi akibat pandemi ini membuat banyak orang, termasuk kami yang di kementerian, itu luar biasa hektik. Bagaimana menyiasati disrupsi yang tiba-tiba akibat pandemi ini. Pembelajaran jarak jauh jelas itu satu opsi adaptasi terhadap disrupsi yang tiba-tiba ini, meskipun tidak optimal, jelas tidak optimal, karena kita sudah terbiasa berpuluh-puluh tahun sepanjang sejarah pendidikan, sekolah, terutama sekolah formal, itu menjadi media utama di dalam menempuh pendidikan. Pendampingan guru itu menjadi cara utama, strategi utama di dalam pendidikan. Tiba-tiba anak harus belajar jarak jauh. Belum isu tentang konektivitas dan sebagainya. Itu tetapi harus kita tempuh karena pemerintah berpandangan bahwa keselamatan jiwa anak-anak dan keluarganya dan kita semua adalah yang utama. Tetapi belakangan muncul bahwa the loss of learning akibat penutupan sekolah itu akan terjadi permanen dan itu bisa menyebabkan satu generasi hilang kemampuan belajarnya. Oleh karena itu yang barusan terjadi kemarin adalah rekomendasi untuk membolehkan dibuka sekolah itu untuk zona kuning dan zona hijau. Nah, tentu itu hanya rekomendasi. Masih banyak layer keputusan-keputusan yang lain yang harus dipenuhi. Di antaranya harus ada persetujuan orang tua dan protokol ceknya harus jelas-jelas, harus benar-benar dipenuhi. Dan juga kita menyaksikan loopholes, disrupsi pandemi ini menyaksikan loopholes tentang kesiapan kita dalam hal teknologi. Tentu gambarannya kalau Profesor Kaur nanti membandingkan dengan Singapura tentu sangat jauh tentang kesiapan teknologi, tentang kemampuan guru-guru kita, kemampuan anak-anak kita untuk belajar melaksanakan dalam terkait disrupsi yang tiba-tiba ini. Dan satu hal yang positif adalah bahwa barangkali kita pertama mengetahui dengan cepat lubang-lubang kita tentang konektivitas, tentang pentingnya peranan orang tua, hal-hal hikmah kalau bisa dipetik tentang pentingnya kesiapan segera menghadapi disrupsi digital yang nanti akan permanen. Juga dalam hal cara bekerja, disrupsi teknologi juga mempengaruhi secara struktural, cara bagaimana pekerja itu bekerja, dan pemberdayaan teknologi. Munculnya jenis pekerjaan baru, dan seterusnya. Saya akan cepat saja mengenai hal ini.
Nah, kemampuan memecahkan masalah kognitif dan sosial akan menjadi sangat penting. Dan kita lihat dari berbagai studi, di antaranya yang muncul di World Economic Forum, tapi gambar ini kan diambil dari McKinsey tahun 2015 sebagai ilustrasi saja. Kita lihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, menurun trennya, yaitu rutin manual, non-rutin, rutin kognitif, yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin, oleh artificial intelligence. Dan saya kira Singapura sendiri sudah melakukan, kabarnya di Terminal 3 atau berapa itu sudah fully automated by artificial intelligence. Jelas itu banyak job displacement yang terjadi di sana. Tapi pada saat yang sama terjadi kenaikan. Jadi ini menunjukkan banyak aktivitas yang tergantikan. Sektornya barangkali sama, tetapi jenis aktivitasnya berbeda. Dan ini yang bekerja jenis orang yang berbeda, yang kemampuannya berbeda. Nah, anak-anak kita tidak lagi memerlukan atau sedikit memerlukan pekerjaan-pekerjaan masa lalu dengan kompetensi masa lalu. Tapi perlu dibekali dengan jenis kompetensi yang akan datang. Tantangannya adalah apa itu? Ups, kok macet ya? Sorry. Nah, ini kita lihat sebagai contoh saja yang menegaskan tadi. Jenis-jenis pekerjaan seperti operator mesin jahit, buruh perakitan, pekerjaan-pekerjaan yang rutin di pabrik-pabrik di berbagai negara sudah tergantikan, bahkan ada yang 100%. Ya, jadi aktivitas yang diotomasi dengan teknologi yang saat ini itu 100%, tapi juga masih ada pekerjaan-pekerjaan yang separuh, tapi ada juga yang 100% belum tergantikan saat ini. Di antaranya yang memerlukan psikiater, legislator, yang memerlukan human touch. Pertanyaannya, teman-teman kita yang berprofesi sebagai guru akan seperti apa? Sebagai pendidik akan seperti apa? Ya, kita proyeksikan saja. Kalau pekerjaan mendidik itu kira-kira seperti ini, rutin, manual, mentransfer yang ada di buku saja, barangkali Google jauh lebih hebat dibandingkan apa yang kita baca, apa yang kita hafal. Kalau hanya dari buku saja, itu adalah jenis pekerjaan ini. Tapi kalau guru atau siapapun profesi itu yang memerlukan human touch, sentuhan-sentuhan manusia, kemanusiaan dimunculkan, seperti memberikan keteladanan, memotivasi, menginspirasi, membuat anak-anak menjadi pembelajar. Nah, itu yang nggak dimiliki oleh Google. Robot mungkin juga sulit membuat sifat kemanusiaan seperti itu. Nah, Cisco, Oxford Economics juga telah menunjukkan bahwa di Indonesia pun sudah terjadi displacement. Di sektor pertanian dan pertambangan misalnya, grosir dan retail, industri, sudah terjadi job displacement, penggantian dengan keterampilan baru. Ya, 3,5 juta dan sebagainya. Tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tercipta. Ini unless si pekerja lama juga trainable, memiliki kemampuan belajar untuk beradaptasi dengan situasi dan kebutuhan baru, maka mereka akan selamat. Tetapi kalau tidak, maka mereka tergantikan dengan orang lain yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia baru itu. Maka di situ tersirat bahwa salah satu keterampilan yang dibutuhkan ke depan adalah kemampuan untuk belajar. Learning skill atau learning to learn. Learning skills itu salah satu kunci supaya adaptable.
visi Indonesia demikian. Saya yakin kawan-kawan sudah banyak membaca, di mana salah satu pengembangan SDM, sains dan penguasaan teknologi menjadi salah satu pilar atau salah satu yang utama, prioritas dalam visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur di tahun 2045 ketika 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira gambaran singkat overview tentang seperti apa tren dan apa yang terjadi di Indonesia, kompetisi apa yang dibutuhkan. Lalu kita coba refleksikan apa yang terjadi pendidikan di Indonesia. Jangan batasi saja pada akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Juga membatasi dengan arti kualitas. Banyak yang mengatakan kalau kita bicara dengan kawan-kawan di dinas, kawan-kawan kepala sekolah, bahkan di level pusat, apa yang dimaksud kualitas? Ini hampir tidak ada kata sepakat. Kalau kita punya 8 standar, seolah-olah 8 standar contribute everything to kualitas. Kalau gedungnya bagus, itu sekolah berkualitas. Kalau RPP-nya komplit, itu sekolah berkualitas. Sehingga akreditasi juga sifatnya sangat administratif. Yang penting instrumen-instrumen yang merefleksikan 8 standar itu dipenuhi, itu sudah dianggap kualitas berakreditasi A. Satu hal yang luput, yaitu bagaimana learning outcome dan bagaimana strategi belajar yang benar untuk seefektif mungkin meningkatkan learning outcome. Dalam bahasa standar kita SKL. SKL itu sangat miskin didefinisikan, padahal itu kalau kita bicara PISA, kita bicara TIMSS, PEARLS, atau anything assessment, kita tergopoh-gopoh bicara tentang kualitas, itu biasanya tentang hasil belajar. Tetapi keseharian ketika kita mengecek sekolah, jarang sekali seperti apa kualitas itu. Bisa dimengerti bahwa selama ini UN itu dikenal dengan low integrity. Sehingga kami pun tidak menyarankan bahwa tolok ukur UN itu menjadi target. Sangat hackable. Baru setelah dengan UNBK, integritasnya 100%. Nah, itu tadi kemampuan belajar itu salah satu kunci untuk masa depan menuju masyarakat. Setiap anak didik lulus menjadi masyarakat yang produktif, maju, kompeten, dan sejahtera. Salah satu kuncinya adalah belajar sepanjang hayat. Kemampuan untuk belajar, learning skill-nya harus ditingkatkan. Kita lihat dari sisi akses, seperti apa pendidikan di Indonesia aksesnya. Akses bagus. Kita lihat yang biru kohort tahun 95, dulu terjadi penurunan yang tajam dari satu grade ke grade sampai grade 10 misalnya, itu salah satu ilustrasi saja. 100 anak yang masuk tahun 95 lulus SD 89%. 98,6 yang masuk anak sekolah with respect pada penduduk itu 89,7% lulus tahun 95. Kemudian sampai kelas 10 hanya 36% yang biru. Tapi tahun 2017 kemarin 99% anak-anak usia SD masuk sekolah, 73% sampai kelas 10. Aksesnya bagus, terjadi perkembangan yang signifikan selama kurang lebih 22 tahun. Ini sebuah evolusi, tentu tidak bisa dengan cepat, karena rentang waktunya ini 10 tahun. Demikian juga, gap antara kaya
kuantil 1 yang termiskin dengan yang terkaya, kalau tahun 2000 seperti ini, sangat tajam. Tahun 2017 sudah melandai. Artinya gap antar kaya miskin di dalam menikmati pendidikan untuk anak usia 16-18 tahun, itu sampai SMA, itu mengecil. Prestasi. Tetapi hasil PISA misalnya, membuktikan bahwa dari sisi hasil belajar di pendidikan dasar dan menengah, khususnya untuk anak usia 15 tahun, relatif stagnan. Ada progres, ada perkembangan menciutnya gap rata-rata skor kita dengan rata-rata skor negara-negara OECD, tetapi peningkatan itu sangat lambat dan tidak bisa diandalkan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Juga dipisah, juga ada analisis tentang perilaku, pola pikir siswa. Di antaranya yang menonjol adalah Indonesia itu banyak sekali perundungan. 40% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali ke dalam sebulan. OECD hanya 23%. Ini memang survei persepsi yang dilakukan bersama dengan PISA. Juga yang lebih memprihatinkan adalah tentang growth mindset. Anak-anak kita relatif rendah. Jadi pola pikir untuk berkembang. Ini sangat penting untuk karakter untuk maju. Karakter untuk belajar, menjadi learner, menjadi pembelajar. Itu harus percaya, harus memiliki growth mindset yang bagus. Negara OECD sangat bagus, 60% memiliki growth mindset yang bagus. Anak-anak kita. Jadi ini hanya ilustrasi, 2 hal saja tentang hasil PISA. Jadi PISA itu tidak hanya tentang skor, apalagi ranking, dan sebenarnya OECD sudah mengakui tidak bermaksud meranking sebenarnya ya. Tetapi yang muncul ke permukaan yang selalu ranking. Nah, Indonesia sampai kapan pun tidak akan meningkatkan ranking, akan sangat sulit, apalagi di negara yang masih ekspansif seperti Indonesia ini. Semakin banyak anak yang tadinya tertinggal kemudian masuk sistem pendidikan ketika 15 tahun itu menjadi sampel PISA. Untuk negara-negara yang catch up dengan akses, dengan ekspansi, itu akan sulit untuk menanjak. Negara-negara yang sudah well established dari secara sejarah sudah bagus ekspansinya, sudah tidak perlu ekspansi, artinya bahkan dari generasi sebelumnya sudah terdidik, itu relatif stabil. Bagi negara yang berkembang, ketika ekspansinya besar-besaran, maka yang tadinya banyak anak-anak yang tidak ada sistem pendidikan, tiba-tiba banyak sekali anak yang otherwise excluded dari pendidikan, kemudian masuk sampel PISA. Ini nasibnya Indonesia juga. Sampling coverage Indonesia itu lebih tinggi, 85%. Jadi artinya 85% anak-anak usia 15 tahun sudah ada di sistem pendidikan dan memiliki peluang untuk di-pick sebagai sampel PISA. Jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam, ya sekitar 50%. Malaysia, Thailand, Malaysia sekitar 72%. Tentu Singapura jauh lebih tinggi. Tapi membandingkan di ASEAN ini memang biasanya Singapura itu outlier yang sulit untuk komparasinya itu ya. Tapi dengan negara-negara yang relatif, dengan Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia akibat tadi akses yang meluas tadi, sampling coverage dari PISA, siapapun anak, sosial ekonomi yang kaya, miskin tadi menjutnya gap tadi menyebabkan sampling coverage tinggi 85%. Dan ini seperti negara maju saja. 85% dengan sampling coverage. Somehow kalau dilihat dari skor, itu kontribusi anak-anak yang otherwise excluded ketika masih tidak ekspansif, itu menarik ke bawah. Bukan excuse, tapi itu fakta. Dan itu kalau Bapak Ibu membaca secara lengkap laporan OECD, maka itu jelas sekali digambarkan bahwa expansionary policy dalam pendidikan itu juga memiliki kontribusi dalam
pembandingan, perlu caution, perlu kehati-hatian di dalam pembandingan ketika terjadi adanya ekspansi di suatu negara. Nah, satu hal lagi tentang PISA, perbedaan skor PISA itu sangat nyata antara siswa kelas 9 dan siswa kelas 10. Anak usia 15 tahun itu di Indonesia kebanyakan masih kelas 9. Karena by law kelas 5, masuk SD itu 7 tahun biasanya. 7 tahun. Itu ketika 15 tahun itu masih kelas 9, ada yang kelas 8, bahkan ada yang kelas 7. Nah, perbedaan grade ini juga cukup signifikan. Kita lihat selalu konsisten terjadi. Baik yang kaya, yang miskin, ini yang grade 9, perbedaan antara kaya dan miskin, maupun yang grade 10, itu terjadi perbedaan. Bahkan perbedaan sangat besar, ini grade 10, grade 9 tahun 2015 kemarin, perbedaannya sekian poin. Ada 45 poin. Dan ini mayoritas. Banyak anaknya masih di grade 9. Jadi membandingkan, meranking itu ada asumsi yang mendasari tidak sama. Kalau membandingkan anak di negara yang didominasi oleh kelas 9 usia 15 tahunnya dengan negara yang didominasi oleh kelas 10, contohnya Jepang itu. Semua usia anak 15 tahun itu kelas 10. Tentu enggak fair. Itu sebenarnya membandingkan hasil belajar kelas 9 dengan hasil belajar kelas 10. Sehingga ranking ini sebenarnya tidak terlalu relevan dalam hal PISA ini. Tetapi itulah fakta yang kita hadapi bahwa yang paling mudah untuk dibandingkan itu adalah ranking. Saya sedikit menggunakan hasil UN. Ketimpangan kualitas hasil belajar antar siswa provinsi jelas Jogja, Jakarta itu selalu on top, tapi kita lihat bahwa ini rata-rata Jogja itu even lebih tinggi dari yang terendah, lebih tinggi atau sama dengan tertinggi di daerah yang terendah, rata-rata tertinggi. Nah, ini juga menunjukkan disparitas antar wilayah. Aksi juga demikian. Aksi itu asesmen kompetensi siswa Indonesia yang kita buat itu terinspirasi oleh PISA, TIMSS, and Pearls, juga konsisten Jogja, Jakarta. Tapi overall kualitas hasil belajar anak-anak kita belum memadai. Kita lihat sedikit tentang kualitas guru, efektivitas dalam mengajar. Ini hasil UKG seperti ini, juga sekitar 57% dari 100. Silakan, apakah ini cukup atau tidak? Hasil seperti ini dengan kompetensi 57 ini kira-kira cukupkah mengantarkan? Tentu variasinya banyak. Tidak mengatakan semua guru sini. Saya yakin di banyak tempat sana ada guru-guru yang luar biasa. Yang saya banyak belajar. Kami punya proyek inovasi di NTT, di Kaltara, di kaki Pegunungan Bromo, banyak sekali guru-guru hebat yang nggak terbayangkan di daerah seperti yang sulit seperti itu. Kawan-kawan itu luar biasa, memiliki kreativitas yang luar biasa. Nah, tapi ini rata-rata, kita bicara rata-rata. Ini strategi mengajar. Kita ini termasuk irit kata-kata. Irit kata-kata. Ini hasil di TIMSS, kita lihat dari studi TIMSS, Trend in International Mathematics and Science Studies. Kalau negara lain, banyak kata-kata, baik guru maupun siswanya. Indonesia yang paling irit.
banding Australia, Hong Kong, Belanda, dan sebagainya. Ini kira-kira menggambarkan kira-kira seperti apa ya, membayangkan seperti apa ya cara pengajaran kita di sana. Yang terakhir, lalu apa yang dilakukan setelah kita tahu akses sangat ekspansif Indonesia, meskipun ini juga berakibat bukan excuse, tapi kita lihat fakta juga hasil belajar anak-anak rasanya belum memadai untuk berhadapan dengan tantangan global seperti tadi. Perlu pekerjaan yang non-rutin, perlu learning skill-nya meningkat, cognitive skill-nya, higher order thinking-nya itu meningkat jika ingin menyambut pekerjaan masa depan, ingin menyambut situasi dunia masa depan. Lalu kita lihat tadi hasilnya seperti itu, even yang very basic cognitive seperti UN, kemudian sedikit higher order seperti aksi yang PISA, jelas itu menunjukkan hal yang tidak menggembirakan. Lalu bagaimana cara kita mendorong terjadinya perbaikan pembelajaran? Kawan-kawan sekalian, kita di dalam menghadapi PISA ini, meskipun PISA menjadi matriks keberhasilan pendidikan, dalam hal ini keberhasilan hasil belajar anak, tetapi sangat tidak bijaksana jika kita menghack pendidikan yang ditujukan ke PISA saja, pendidikan ditujukan kepada assessment saja. Tapi bahwa assessment itu akan menjadi kiblat atau menjadi drive behavior of learning and of teaching, mungkin itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, learning cycle ini antara kurikulum, kemudian delivery-nya, pembelajaran, dan assessment-nya itu sebuah siklus yang tak putus. Open question. Kita mau mulai dari mana untuk perbaikan ini? Mulai dari kurikulum, dari delivery-nya, memperbaiki guru-gurunya, assessment-nya, open question. Kalau orang assessment mengatakan, oke, kita benahi assessment. Karena assessment akan drive learning. Orang kurikulum berpendapat, kita perbaiki kurikulumnya. Pembelajaran, yang penting pembelajarannya. Tapi yang intinya ya semuanya. Necessary and sufficient condition-nya perlu dipenuhi. Tetapi kita lihat bagaimana pentingnya assessment itu untuk mempengaruhi perilaku kita. Teaching to the test. Tentu banyak yang tidak setuju. Tetapi let's reflect. Apakah kita juga tidak melakukan teaching to the test? Apakah kita tidak melakukan behave to the test? Bayangkan kalau kita bekerja, yang dites, yang dinilai, itu hanya absensinya saja. Pagi masuk absen, pulang jam 4 absen, di tengah-tengah itu enggak terjadi, enggak dilihat. Maka insya Allah semua rajin absen. Tapi kalau yang dinilai adalah produktivitasnya, orang akan berusaha produktif. Karena civil effect-nya di sana. Jadi sebenarnya keseharian kita, ini banyak melakukan teaching to test. Bahwa penilaian terhadap kita akan mempengaruhi, akan membawa perilaku kita. Kita bayangkan, ini salah satu ilustrasi, tipikal soal tes di matematika SMP misalnya. Ketika memahami konsep bilangan, di garis bilangan, itu biasanya soalnya seperti ini. Ini tipikal textbook kita, tipikal ON kita, tipikal yang dibuat mungkin oleh guru-guru kita. Kemudian mungkin siswa juga bosen, pusing, nggak tahu konteksnya apa, dan seterusnya. Hal yang sama mungkin bisa dibuat seperti ini. Ini sangat familiar. Nah, kita bisa membayangkan, kalau soalnya seperti ini, kira-kira behavior of teaching-nya kira-kira seperti apa? Kayaknya kering, kaku, tidak konteks, tidak menyenangkan, anak-anak bosen, kira-kira gitu. Kita bisa memproject kira-kira apa yang terjadi di kelas-kelas itu. Tapi kalau kita melihat
guru membuat soal yang agak kreatif, yang kreatif seperti ini. Ini menarik, ini lekat dengan kehidupan anak-anak. Ini banyak ditemui di mall, di McDonald dan sebagainya itu. Dan itu yang bagus adalah comprehension juga terjadi di sini. Definisi ini apa? Comprehension. Jadi ini juga verbal tentang nalar bahasanya juga kepakai. Lalu ini analitis matematikanya. Bandingkan dengan ini. Yang satu jawaban benar yaitu A. Itu kuncinya kalau nggak salah. Ya. Mudah-mudahan benar. Dan ini yang terjadi sudah lama. Satu jawaban benar. Pendidikan kita sudah lama menderita tirani satu jawaban benar. Kenapa? Karena UN itu menjadi kiblat. Banyak sekali menjadi kiblat. Dulu ketika UN itu sangat high stake menentukan kelulusan siswa. Bapak-bapak, ibu-ibu sering menyaksikan bahwa satu semester terakhir, setahun terakhir, anak menjelang UN itu semua mata pelajaran diliburkan kecuali yang di UN kan. Isinya bimbel. Bahkan keseharian mungkin sejak kelas 1, tipologi pembelajarannya itu mengarah ke UN. Nah, itu teaching to the test, teaching to the UN. Ya, tapi akan menjadi sangat jelek ketika kita teaching to the bad test. Dan UN yang intended bukan untuk assessment keseharian, itu seolah menjadi budaya keseharian sekolah. Satu jawaban benar, tidak ada jawaban alternatif, mematikan kreativitas. Mematikan kemampuan belajar. Tidak ada berpikir alternatif, karena jawabannya satu. Dan kebiasaan ini, apa yang dikatakan Bapak Ibu Guru pasti benar. Tidak boleh berpikir alternatif. Apa yang ada di buku harus benar. Ada salah koma saja, protesnya bisa sampai ke Pak Menteri, kalau buku dari Kemendikbud. Karena merasa bahwa setiap apa yang dibahas itu harus tidak bisa menjadikan sesuatu yang miss itu menjadi pelajaran. Nah, pendidikan yang merupakan area kreatif, yang salah satu tugasnya itu mendidik anak untuk belajar, learning to learn, supaya memiliki kebiasaan belajar sepanjang hayat, menjadi pembelajar. Dengan pola tirani-tirani seperti ini, tirani gagasan seperti ini, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Di mana akan terjadi kreativitas, berpikir alternatif. Bahkan jangan-jangan toleransi itu berangkat dari pemikiran seperti ini. Tidak bisa menerima jawaban yang berbeda, pandangan yang berbeda. Dan ini sangat bahaya. Jadi kalau ini, teaching to the bad test, itu sangat berbahaya. Akan membawa perilaku yang jelek. Nah, assessment yang bagus bisa mempengaruhi perilaku, tapi assessment yang jelek bisa membahayakan perilaku. Nah, tapi mengukur terus-menerus setiap hari, menimbang badan terus setiap hari, bercermin setiap hari, tidak merubah apa-apa. Kecuali kita melakukan perbaikan atas yang kita lihat, atas yang kita ukur. Jadi diuji saja, di-assess, kemudian diberikan kepada siswa. Tidak terjadi apa-apa. Jika hasil tersebut tidak menjadi feedback, umpan balik untuk perbaikan terus-menerus. Dan ini salah satu contoh yang dirangkum di Economist by penelitian oleh Hattie, Profesor Hattie, menunjukkan bahwa feedback kepada siswa dari hasil assessment itu sangat efektif dengan biaya yang relatif murah dibandingkan yang lain. Tapi kita, karena standarnya itu salah satunya class size, kita seringkali lebih mementingkan bangun gedung dibandingkan dengan memperbaiki strategi belajar, pedagogi. Metakognitif.
sangat tinggi, dan seterusnya. 4 besar ini adalah yang terjadi di kelas-kelas, bukan pagarnya. Tentu decent facility of learning itu harus ada, jadi tidak anti perbaikan fasilitas, tapi decent quality and decency of infrastruktur ekosistem itu perlu. Nah, intinya di sini adalah bahwa hasil assessment harus menjadi umpan balik. Nah, kita assessment yang mencerminkan behavior of learning bahkan bisa mempengaruhi bagaimana cara kita belajar, cara anak-anak belajar itu sangat penting, dan yang penting adalah itu menggunakannya untuk perbaikan secara terus-menerus. Jadi the real quality assurance itu yang terjadi di sana, di siklus tadi. Kalau real quality assurance dilakukan oleh LPMP, apalagi oleh badan akreditasi, itu 5 tahun sekali gimana assure quality. LPMP hanya setahun sekali bagaimana assure quality. Assurance quality during the process learning, yaitu keseharian yang dilakukan oleh guru. Nah, assessment sangat penting, dan ini menjadi semakin urgent ketika pandemi ini. Ketika anak-anak tidak sekolah dalam jangka waktu yang cukup lama, loss of learning terjadi. Dibuktikan diantaranya ketika Pakistan menutup sekolah beberapa bulan karena bencana yang hebat. Maka loss of learning terjadi, real, drastis, dan yang paling menderita apa? Dari anak-anak yang dari kelompok pendapatan rendah, sosial ekonomi rendah, dan itu sifatnya permanen. Once anak tertinggal, kemudian tidak segera perbaikan, maka ketertinggalan akan menjadi permanen. Apalagi kalau belajar itu sifatnya compliance, mengajar sifatnya compliance. Yang penting kurikulum tuntas, KIKD-nya diajarkan semua, nggak peduli anaknya sudah biasa atau belum. Once tertinggal, maka yang tertinggal dan gurunya terus lanjut dengan mengejar ketuntasan kurikulum, maka anak ini akan semakin tertinggal dan putus sekolah. Mohon maaf Pak Dokter, 2 menit lagi nggih. Nggih, sampun. Nggih. Nah, ini beberapa diagnostik yang kawan-kawan, kalau di sini ada Bapak Ibu guru yang bisa diunduh untuk mendiagnos anak-anaknya sampai mana pembelajaran. Dan yang penting adalah hasil assessment tadi digunakan untuk pilihan strategi pembelajaran. Kalau anak kelas 3 ternyata levelnya masih kelas 2, jangan diteruskan kelas 3 menuju kelas 4. Harus mulai dari kelas 2. Teach and direct level sangat penting supaya tidak semakin tertinggal. Jika perlu dilakukan remedial atau pembelajaran tambahan. Nah, satu lagi, selain ini assessment yang sifatnya bisa digunakan keseharian oleh guru, kita sebut dulu aksi sekolah atau AKM kelas nanti, kami juga punya AKM, kompetensi minimum yang sifatnya nasional, yang terinspirasi oleh TIMSS, PISA, dan PIRLS, itu untuk tapi kita bahas literasi membaca dan literasi matematika. Jadi kita sebut numerasi, yang kita definisi literasi matematika, yang kami menganggap bahwa 2 kompetensi ini akan menjadi kompetensi universal yang perlu dimiliki oleh anak-anak siapapun dan akan menjadi apapun. Ini salah satu fondasi utama bagi anak-anak untuk belajar sepanjang hayat. Diberikan di kelas 5, 8, dan 10. Jadi mulai SD untuk menilai kinerja sekolah dan dinas. Bukan untuk menilai siswa yang nasional. Penilaian oleh siswa dilakukan oleh guru. Hasil evaluasi kebijakan intervensi bantuan bukan memberi peringkat ranking siswa, ya betul. Selain itu kami juga melakukan assessment memberikan survei karakter, terutama untuk isu intoleransi, kekerasan seksual, perundungan, dan juga lingkungan survei belajar, praktik pengajaran, strategi pengajaran, apakah feedback ada, strategi mengajarnya apa,
teach at the right level atau tidak dan sebagainya. Somehow ini terinspirasi oleh surveinya PISA, surveinya TIMSS, dan survei PEARLS yang kita gabung bersama. Dan tidak kalah pentingnya, terutama selama masa belajar di rumah adalah well-being atau kesejahteraan psikososial emosional guru, anak-anak dan kepala sekolah. Ini beberapa contoh AKM yang jauh berbeda dengan UN. Ini relatif memicu atau mendorong higher order thinking skill kan, dan kami berharap kalau assessment seperti ini, kami berharap ini bisa menjadi cermin dan memperbaiki perilaku pembelajaran. Kami berharap bahwa assessment-nya bagus, itu drive behavior of teaching and learning yang bagus juga. A good assessment drives a good quality learning and teaching. Thank you. Terima kasih. Ceritanya tidak selesai. Itu hanya sekelumit cerita. Karena pendidikan jauh lebih besar dari itu. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa hakikat pendidikan adalah daya upaya memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Kita cerita tadi hanya baru pikiran dan sedikit tentang karakter dan budi pekerti. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi presentasi dari Pak Toto. Kemudian memberikan inspirasi, memberikan gagasan pada kita. Kita lihat bahwa kondisi PISA kita memang dalam kondisi yang agak memprihatinkan. Dilihat dari kompetensi matematika, sains, membaca di bawah 70 itu dalam rentang. Tapi itu adalah semuanya suatu kemampuan potensi kita yang terus untuk menyiapkan. Baik, ya. Kita beri waktu sekitar 15 menit, mungkin masih ada pertanyaan. Saya akan bacakan saja yang sudah di chat supaya agak cepat. Itu pertanyaan yang ini Pak Toto langsung kita sampaikan. Ini kita masuk langsung tanya jawab Pak Toto supaya nanti Pak Toto kalau ada kesempatan lain bisa ini. Oke, yaitu pertanyaannya tadi tutup ya dari Pak Idi Amin ini. Bagaimana kebijakan Kemendikbud ke depan agar profesi guru menjadi profesi yang tidak tergantikan? Kebijakan mudah-mudahan nanti bisa dicarikan. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Mitahudin dari SMP 28 Semarang, apakah semua kompetensi dasar mata pelajaran matematika dapat dibuat menjadi soal AKM? Jika tidak, apa saja KD yang dapat dibuat menjadi soal AKM? Menurut Bapak, apakah KD di SMP terlalu banyak? Bagaimana strategi pembelajaran yang efektif agar tercapai pembelajaran yang bermakna? Saya kira dua pertanyaan ini dulu perlu dijawab dulu, Pak. Dipersilahkan. Ya, Pak. Bahwa profesi guru, tadi saya singgung bahwa mengajar itu ibaratnya di dunia kreatif, tapi seolah-olah itu di dunia manual, seperti pabrik. Karena adanya juklak-juklis. Karena adanya enforcement oleh pengawas, oleh badan akreditasi, mungkin juga oleh kami yang di direktorat untuk memastikan bahwa juklak-juklis seluruh regulasi dalam hal pembelajaran itu dipatuhi. Nah, itu compliance, teaching as compliance itu perlu dihilangkan. Karena teaching adalah dunia kreatif. Nah, kami telah melakukan pilot test dalam skala kecil yang saya sebutkan tadi di NTT, di Probolinggo, di Kaltara, di NTB, di beberapa provinsi kita pilih sekolah-sekolah yang unbelievable, yang tadinya anak yang nggak mau belajar, fasilitas minim. Tetapi di situ ternyata ketika kami berikan kepercayaan kepada kawan-kawan guru yang mau berubah. Jangan takut untuk kreatif. Kami engage kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, tolong untuk tidak dilarang. Kali ini biarkan mereka melanggar aturan-aturan juklak-juknis itu. Dan mulailah kreativitas itu muncul. Kami dampingi. Nah, jadi banyak hal, Pak. Pembebasan, memberikan kepercayaan untuk kreatif. Dan pendampingan sangat diperlukan. Karena ini tidak ada
one size fits all policy. Satu kebijakan yang mendorong untuk tidak ada untuk kreatif juklak-juknisnya. Juklak supaya guru kreatif enggak. Ini adalah sebuah proses gerakan. Nah, kami yakin guru-guru, mungkin di antaranya Pak Ihdi ini kalau guru, mungkin salah satu yang kreatif. Bapak bisa memberikan sharing pengalaman, berbagi, bagaimana kreativitas itu dimunculkan, memberikan inspirasi untuk tidak takut, tapi dari sisi Kemdikbud itu memberikan pembebasan, tidak mengeluarkan juknis-juknis yang mengikat, memberikan pilihan-pilihan, contoh-contoh, inspirasi, instead of petunjuk. Nanti kurikulum yang sedang kami pikirkan, kami rancang. Ini sudah 10 tahun, hampir 10 tahun kurikulum 2013 ini, sedang kita pikirkan, memberikan banyak pilihan, variasi, tentang buku, tentang toolkits pembelajarannya, tentang pedagoginya, bahkan KIKD pun tidak harus seragam. Indonesia itu terlalu beragam untuk diperlakukan seragam. Jadi, seperti itu. Nah, ketika itu kreativitas muncul, human touch-nya itu muncul, insya Allah nggak tergantikan. Tetapi kalau hanya compliance ya, sesuai juklak-juknis, apa yang kurikulum adalah lembar demi lembar buku yang sudah disediakan, itu Google lebih baik, Pak. Tidak perlu manusia. Kalau seperti itu, ya dengan gampang digantikan secara fungsi ya. Pak Miftah Hudin. Apakah semua integrasi, Pak? Kalau seperti AKM itu tidak bisa urut per KD seperti UN itu. Jadi yang penting adalah konsep. Katakanlah bisa saja KD 1 tadi tentang konsep bilangan. Tapi juga di sini ada KD juga yang lain. Jadi satu soal bisa mencakup beberapa KD. Tapi kami berusaha itu ada singgungan KD, tapi tidak one-on-one correspondence. Karena yang namanya fundamental ya, literacy itu memahami, comprehension terhadap teks, memanfaatkan inference dan sebagainya. Itu kemudian kalau belajar topik apapun itu bisa. Kalau konsep-konsep matematika itu dipahami betul, memecahkan persoalan baru yang hot. Karena salah satu ciri hot itu kebaruan, novelty. Tidak bisa di-drill. Drillnya adalah, latihannya adalah comprehension, pemahaman konsep yang dalam. Pak Idris, apa kurikulum kita telah sesuai dengan materi PISA? PISA tidak berbasis kurikulum. Ya, PISA itu memang tidak berbasis kurikulum. Tidak ada negara pun yang kurikulumnya bisa. Even Singapura dengan skor yang tinggi, saya yakin kurikulumnya tidak bisa oriented. Saya pernah melihat juga kurikulum Singapura, tidak oriented. Tetapi kenapa bagus? Karena basic konsepnya. Nanti Ibu Profesor Kaur saya kira akan menjelaskan jauh lebih baik. By design PISA tidak kurikulum base. TIMSS dan PEARLS itu kurikulum base. Ya, AKM kita kira-kira mencoba mengadaptasi kombinasi ketiganya itu. Pak Kelvin, Kensin, apakah soal AKM nanti lalu dengan soal yang kontekstual. Ada gradasinya Bapak Ibu. Ada juga multiple choice gitu ya. Tapi multiple choice dengan distraktor yang dibuat sebaik mungkin gitu ya. Ada kombinasinya, ada multiple choice juga karena ini sangat nasional ya. Kemudian ada SC pendek dan kita upayakan kontekstual seperti tadi. Kontekstual, hypothetical, mendorong untuk berpikir gitu. Jadi tidak menghafal. Menghafal itu penting, bukan menghafal tidak penting. Tapi seandainya perlu rumus itu, kita berikan rumusnya.
basic knowledge-nya kita berikan singkat, lalu kemudian dari situ bagaimana menginfer, memecahkan persoalan yang disajikan itu. Pak Satapur dan Pak Giling, bagaimana kiat dan ide untuk meminimalisasi disparitas pendidikan di Indonesia? Disparitas akses itu terjadi, Pak. Jadi dengan KIP, dengan itu kita tunjukkan tadi salah satu kontribusi KIP, pembangunan sekolah dan sebagainya itu terbukti akses pendidikan disparitasnya mencuat, gitu ya. Ya. Yang memprihatinkan, yang jadi tantangan sekarang adalah bahwa sekolah itu tidak identik dengan belajar. School is not identical with learning. Schooling is not necessary learning. Itu problemnya. Nah, tantangannya adalah disparitas dalam belajar. Disparitas bersekolah barangkali sudah lumayan, belum sempurna, sudah lumayan. Sekolah didirikan banyak. Tetapi yaitu tadi, tantangannya schooling without learning. Nah, mengatasi atau paling tidak memitigasi melebarnya disparitas antar daerah. Sebagaimana diketahui Indonesia ini sejak tahun 2001 sudah otonomi dalam hal pendidikan. SD SMP dikelola kabupaten, SMA SMK menengah dikelola oleh provinsi, satu-satunya yang dikelola langsung oleh Kemdikbud adalah pendidikan tinggi, dan itu otonomi di perguruan tinggi dan kurikulum dan sebagainya. Maka dari Kemdikbud engagement kepada daerah yang memiliki wewenang, Kemdikbud nggak punya wewenang, Pak. Wewenang satu-satunya yang diberikan pusat itu di level Dikdasmen hanya akreditasi. Yang sentuhan akreditasi itu satu-satunya yang bisa menjangkau sekolah. Nah, tangan utamanya adalah di dinas. Oleh karena itu engagement, memastikan bahwa alignment program, alignment persepsi bahasa antara pusat dengan daerah itu terjadi. Tidak gampang. Sekian ratus kabupaten di lain sama. Kadang-kadang tidak tentang resources saja. Resources sangat penting. Tetapi penyamaan persepsi, pemahaman, komitmen bersama antara pusat dan daerah itu penting. Dari sisi akreditasi yang menjadi satu tangan pusat ke daerah, akreditasi yang selama ini sangat administratif. Apapun yang ada di standar, kalau RPP-nya ada bagus, urutannya benar bagus. Kalau silabusnya 9 aturan dipenuhi semua 100. Kalau kurang 1 jadi 90 dan seterusnya. Kursinya cukup atau tidak, itu harus diganti. Itu nothing to do dengan quality of learning. Kadang-kadang sekolah-sekolah yang berani melanggar itu membuat 2 aturan, membuat 2 catatan. Satu untuk akreditasi dan pengawas, which is juknis minded, gitu, instrumen minded. Tapi satu lagi yang sesuai dengan keinginan, yang dipercaya inilah yang akan meningkatkan belajar anak-anak. Nah, yang sisi ini tadi, yang compliant saja ini harus diubah, dan kami mengupayakan itu. Hal yang compliant cukup dari data saja lah, data generation, Dapodik atau dari survei bisa. Tetapi apa yang terjadi di kelas, apa yang membuat learning outcome meningkat, itu yang perlu dilihat sesungguhnya, di-assure, di-accredited. Bagaimana selain guru dan dosen Pak Wardono dan dosen MET agar skor bisa meningkat terkait tentuan konten, konteks, dan dosen. Kalau ya itu Pak, mendorong anak menjadi pembelajar, kreatif, kritis, merdeka menyampaikan pendapat, kemudian mendorong anak untuk inquiry based, ingin tahu terus, tidak gampang menyalahkan saja, memberikan feedback, strategi belajar yang pas. Saya tidak ahli pedagogi ya, Bapak Ibu yang ahli pedagogi itu kayak Pak Sukes sih pasti ini nanti banyak kiat lah ya. Makasih ya Pak.
Mohon maaf Pak Toto, waktunya masih banyak yang bertanya, tetapi karena waktu yang membatasi, jadi menarik sekali memang materinya sehingga orang jadi ingin. Tapi nanti ya apa menurut WA nanti kita bisa rangkum. Jadi pertanyaan mohon maaf Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan tapi belum terjawab, nanti akan kami share di pertanyaan berikutnya. Nanti kami coba jawab, Prof. Zul nanti juga bisa jawab. Terima kasih sekali Bapak Toto untuk telah menyampaikan informasi yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan nanti di PISA 2001 ini betul tergugah para guru tadi memang bagaimana mensiasati assessment yang sangat penting ini tadi salah satu contoh konkret yang jelas itu sudah ditunjukkan Pak Toto. Soal-soal yang ada di kita seperti itu, karena itu bimbingan belajar, karena itu les-lesan, yang isinya seperti begitu. Tapi soal yang sebetulnya mengarah kepada soal cerita tadi itu sebenarnya sangat aplikatif, sangat dekat. Tapi ketakutan pada guru itu karena memang kurang latihan, kurang ini. Jadi soal-soal yang memang matematika selalu dihadapkan pada pengetahuan ya. Kalau kita lihat belumnya itu adalah C1, C2 yang ditekankan, sehingga nanti kalau udah masuk ke C3 aplikasi sudah ketakutan guru-guru. Tapi mari kita dengan cara baru ini, kita bisa mengubah mindset itu dan guru berani memberikan tanggung jawab pada anak. Apalagi sekarang dengan online ini bahwa anak-anak itu dilatih, dibina untuk bisa belajar mandiri. Ini tidak tergantung dari les, tidak tergantung dari banyak. Itu saya kira sangat baik. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti akan jelas berikutnya. Kami kembalikan kepada Pak Prof. Sukes, mohon izin saya live karena untuk hadir di agenda berikutnya. Mohon maaf sekali. Dan saya sebenarnya sangat ingin mendengar dari Profesor Kaur, Prof. Soekardi. Tetapi ini kalau ada di YouTube nanti insya Allah saya akan mengikuti dari YouTube. Nanti. Nanti kita kontak. Ya, kontak-kontak. Nanti WA saya itu berubah tidak ada WA ya. Nanti saya mau nomor kontak. Baik. Terima kasih, mohon maaf sekali. Dan by the way, PISA-nya diundur tahun 2022. Karena pandemi. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Profesor Sukestiarno and Bapak Dr. Toto